Kresna ini dengan Neurocare juga insya Allah akan berkolaborasi dalam rangka apa? Dalam rangka memerangi stroke di Indonesia yang selalu menjadi angka kecacatan dan kematian nomor 1 di negara ini kan. Nah, di samping itu juga dalam rangka memerangi juga kita juga harus membooster tadi kata Mas Karim, pemulihan teman-teman strokers semua. Keren ya namanya strokers gitu ya. Nah, biar keren. bikin stiker lucu ya. Itu supaya apa? Supaya bisa lebih pulih dan bisa menginfluence para strokers yang lain gitu kan. Nah, jadi dalam rangka itu kita harus akrab dulu. Makanya saya nggak pernah di sini, saya nggak ngasih materi, ngasih kayak apa sih, kayak biasanya orang-orang tuh ngasih edukasi kesehatan, kasih slide segala macam gitu ya. Mohon maaf, emang gaya saya nggak kayak gitu, emang saya nggak bisa nulis ya. Baca juga males. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, sebelumnya di sini saya mau tanya pada para strokers, siapa di sini yang kena stroke-nya pada usia paling muda? Boleh angkat tangan. Umur berapa? Ada yang di bawah 20 tahun? 2 atau 3. Boleh Mike? Oke. Silakan. Dengan siapa Pak? Dengan Putra. Putra. Gimana ceritanya? Umur berapa sekarang Mam? Sekarang 37. 37. Dulu kena umur? 31. 31. Oke. Cerita boleh, silakan. 2018. Kenapa? Dari tahun 2018. 2018. Boleh sharing waktu itu lagi ngapain, cerita gimana? Karena dari sini kita akan ambil benang merah yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa gangguan seperti ini harus diwaspadai karena bisa menyebabkan gejala yang atau akibatnya seperti ini juga. Silakan, Ya, Mas Putra. Terima kasih dok. Jadi waktu itu saya kan kurus, pengen gemuk. Jadi saya setiap hari makan malam dan the best itu yang saya makan. Yang saya makan burger, chicken, spaghetti. Itu benar saya gemuk. Tapi gemuk nggak sehat dok. Gitu. Terus waktu itu saya kerjanya kan operasional. Saya orangnya temperamen. Nggak salah dikit marah-marah. Gitu. Terus saya juga kurang tidur dulu. Akhirnya pada saat saya lari kan 13 kilo. Di pertengahan itu tangan saya udah mulai lemas. Itu tanda. Terus saya lanjutin, terus saya minum sebentar, saya lanjutin. Saya ke tukang es kelapa. Terus begitu saya langsung pulang ke rumah. Sampai rumah saya langsung geletaknya dulu di lantai, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Terus saya sebenarnya sempat sembuh saya. Waktu itu 2 minggu saya sembuh. Saya nggak tahu saya stroke. Kalau saya tahu saya stroke, mungkin saya jaga pola makan. Jadi nggak ke rumah sakit waktu itu ya? Enggak. Oke, terus? Terus pas 2 minggu itu saya makan junk food, makan seafood. Diajak sama mantan istri saya. Terus setelah itu saya jatuh, sakit, tangan lemas nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pertama dibawa ke rumah sakit Hermina Depok. Kurang lebih 2 hari saya di sana, terus saya dirujuk ke rumah sakit PON. Saya sempat di MRI. Seperti itu dok. Yang dirasain waktu kejadian awal kemarin tuh yang dulu sampai sekarang gimana perubahannya? Apa yang membuat Mas Putra akhirnya kok bisa akhirnya bisa ada di sini, itu kan artinya udah ada perbaikan. Apa motivasinya? Apa kendala-kendalanya? Apakah ada gangguan secara sosial kayak gitu-gitu tuh yang kita mesti coba. Tapi saya tadi menarik ya, ini intermezzo sedikit ya. Ini keren loh, lari minum es kelapa, ya kan? Iya. Mungkin nggak kalau es kelapa kita gabung makanin spaghetti gitu, nggak matching ya? Nggak, ini cuma masalah menu aja. silakan. Ya, jadi waktu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain dok. Bahkan sholat pun tangan saya nggak bisa digerakin. Gitu. Mandi pun harus pakai kursi, nggak bisa kalau pakai kursi. Tapi sekarang mandi udah, alhamdulillah udah. Terus di PON itu ketika saya di TCD ya dok, TCD, cek pembuluh darah leher. Itu dokternya kaget, ini harusnya nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi saya yang seperti ini.
nggak taunya saya masih bisa berdiri, masih bisa jalan seperti itu dok. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama saya. Alhamdulillah. Sekarang pemulihannya udah berapa persen Mas Putra? Kalau boleh dibilang 85% lah. 85%. Alhamdulillah. Semoga segera mencapai 100. Iya. Nah, oke. Umur 31 kena, ya. Ada lagi yang lain? Makasih Mas Putra. Ada lagi yang di atas 31? Kenapa saya kayak lelang ya? Ada lagi yang lain? Umur berapa Pak? 34 tahun. 34. Silakan. Dengan Pak siapa? Saya dengan Paul, Pak. Pak Paul. Iya. 34. Sekarang usia? Udah 40, Pak. 40. Oke, gimana? Boleh silakan cerita. Jadi waktu itu habis ngepam 212, besoknya bangun pagi jam 6 pagi saya mau bangun terus tidak bisa gitu. Aku bangun kan, bangun berdiri itu tapi sempoyongan terus dibopong sama istri, dibilang kenapa, saya sudah blank, lupa semuanya kayak begitu. Terus dipanggil lah, kebetulan di asrama, kan saya tinggalnya di asrama, ada orang kesehatan di situ, dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Lama ditanganinya itu, saya masuk hari Jumat, hari Senin baru bisa dipegang karena dokter spesialis kan lagi libur, dokter umum yang ada gitu. Terus diberitahu sama dokternya kalau saya mengalami stroke kayak begitu. Terus akhirnya selama hampir setahun saya terapi di Keramat Jati itu, ketemulah sama dokter Terawan, lalu diusulkan untuk di DSA baru pulih ingatannya. Habis itu sampai sekarang saya terapi ya udah bagus semua, cuman tangannya tinggal Masih kaku ya? iya. Kalau genggam kuat, tapi kalau saat dibuka mau mekar masih susah. Seperti itu. Dulu karena kebetulan saya kan di Brimob, jadi tugas atau pekerjaannya tupoksinya itu hanya ngepam apel segala macam. Jadi katanya itu penyumbatan otak sebelah kiri, yang stroke sebelah kanan jadinya seperti itu. Waktu itu bicara ada susah nggak sih? Betul ya. Iya. Dulu pelo jatuh banget, terus lupa ingatan itu hampir 2 tahun. Makanya begitu selesai di DSA udah mulai bisa ngomong, jadi hobinya itu sering cuap-cuap. Seperti itu. Oke. Pak Paul, jadi kalau secara subjektif Bapak ngerasa pemulihan Bapak dari awal kena serangan sampai sekarang berarti kurang lebih 6 tahun lalu ya? Betul Iya, ya? betul. Itu udah berapa persen Pak? Udah 85 atau 90 lah. 90%. Ini tangannya udah. Oke, alhamdulillah. Kita kasih semangat dan doa terus buat Pak Paul. Oke, terima kasih Pak Paul. Iya. Tadi kan bilang makan spaghetti, Iya. terus makan malam. Nah, pemicu stroke-nya itu apa dok? Kolesterol kah? Atau hipertensi kah? Atau gula darah kah? Wah, ini langsung bertanya, langsung jawab aja. Oke, nggak apa-apa. Saya suka gini nih. Nah, jadi kita ngobrol langsung. Soalnya saya pernah makan malam dok. Ya. Saya terjadi satu penyebabnya adalah gula darah. Karena kebiasaan makan malam waktu itu
beratnya turun banget gitu loh, dari 49. Tinggi saya 76 kan, nggak seimbang gitu. Maka dokter fisioterapi bilang itu harus naikin berat badan gitu. Akhirnya saya makan malam, Dok. 2 tahun setelah stroke itu saya rajin makan malam terus, sikat aja apa yang ada. Akhirnya 2 bulan setelah itu saya makan malam terus, terjadilah gula darah lagi, ternyata diabetes, Dok. Makanya tadi saya makan spaghetti, makan malam. Nah itu penyebabnya mungkin gula kah atau apa gitu, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Dengan Pak siapa, maaf? Pak, silakan Pak siapa? Saya Yusuf dari Tangerang, Dok. Pak Yusuf dari Tangerang. Oke, ini pertanyaannya keren. Ini sering banget kita temuin ya. Jadi buat para strokers dan masyarakat pada umumnya gitu ya. Jadi kalau dulu zaman saya sekolah di IGD RSCM tuh suka tiba-tiba ada pasien datang dia stroke. Istrinya pasti bilang gini, iya nih dok, gara-gara semalam makan sate kambing, kalau nggak habis makan sop kambing gitu, sering denger ya, gitu ya. Nah, yang harus teman-teman di sini ini apa namanya samain frekuensi dulu. Jadi yang namanya stroke itu dia, saya pakai bahasa hari-hari yang gampang ya, itu adalah bunga deposito yang jatuh tempo, Pak. Bapak nggak mungkin nabung semalam berbunga besok pagi. Paham maksud saya ya? Nah, jadi adalah akumulatif. Jadi nabungnya kapan tahu? Kapan dia obesitas, kapan dia ngerokok, kapan dia nggak olahraga, tidurnya nggak bener, penumpukan lemak dalam jangka waktu lama, aman aja, orang belum jatuh tempo. Begitu jatuh tempo, door stroke. Nah, cair depositonya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah orang stroke gara-gara semalam makan, enggak, bukan gara-gara semalam, yang dulu-dulu. Mungkin yang semalam tuh kambing masih nyampe kerongkongan, belum masuk perut gitu istilahnya kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak gara-gara, jadi faktornya banyak banget. Kalau kita bicara stroke itu ada faktor yang bisa dimodifikasi, ada nggak bisa dimodifikasi. Yang nggak bisa dimodifikasi itu adalah suatu hal yang mungkin contohnya kayak misalnya usia, ya. Jadi nambah usia kemungkinan kena stroke lebih besar. Kan nggak bisa dimanipulasi usia, ya kan? Kemudian yang kedua jenis kelamin, ya. Mau dia bikin ganti jenis kelamin tetap aja hormonnya setelnya begitu, Pak. Jadi tetap jenis kelamin itu adalah takdir sama kayak usia, nggak bisa diubah. Yang berikutnya adalah riwayat keluarga. Orang yang di keluarganya pernah punya riwayat stroke, ya, atau punya tekanan darah tinggi, atau punya riwayat serangan jantung di keluarga, ya. Keluarga itu keluarga ya satu kakek lah gitu ya, yang deket lah ya itu maka kemungkinan kena stroke-nya lebih besar dibandingkan yang nggak ada. Berikutnya adalah orang yang pernah kena stroke sebelumnya. Jadi siapapun yang sudah pernah kena stroke, maka kemungkinan kena stroke berikutnya lebih besar dibanding yang belum. Itu adalah yang nggak bisa dimodifikasi. Nah sisanya Pak Yusuf itu bisa dimodifikasi. Misalnya gula ya turunin dong, hipertensi ya benerin dong, makanan ya diatur dong, olahraga ya gerak dong, ya kayak gitu-gitu. Itu bisa dimodifikasi. Tapi buat teman-teman, kalau misalnya seandainya ada wah orang tua saya stroke nih, pasti ntar saya stroke juga, pasrah gitu. Ya enggak, balik lagi, semua orang mungkin punya bibit, tapi kalau bibit itu nggak dipupuk ya nggak bakal tumbuh gitu loh. Jadi jangan memupuk gitu ya. Ayah saya stroke 4 kali, ibu saya 1 kali, nah, ya kan. Saya ada resiko stroke nggak? Ya ada banget. Ya cuman gimana? Ya jangan pasrah, jangan antar gue juga stroke terus makan sembarangan, enggak kayak gitu Pak. Jadi mindsetnya adalah seperti itu. Jangan salahkan makanan terakhir yang kita makan yang menjadi penyebab stroke, tapi salahkan beberapa tahun sebelumnya apa yang kita lakukan sehingga kita terjadi serangan stroke, begitu ya. Oke. Makan durian ya nggak apa-apa Pak sebenarnya Pak. Kan durian itu sebenarnya kan dia kalorinya yang tinggi ya. Nah, jadi dipantesin aja sebenarnya. Prinsipnya begini, suatu makanan yang aslinya tidak haram jangan kita haramkan gitu ya. Makannya cuma direm-rem dikit. Karena makan durian ya boleh saya makan kadang 1-2 biji. Cuma ada orang kan 1 pick up dimakan kan tuh. Nah itu tuh ya kan, apalagi kalau diserang tuh 1 pick up tuh. Nah gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Oke. Kita udah dapat 2 orang yang pernah serangan stroke pada saat usia 30-an. Sekarang saya mau tanya yang serangan pada saat usia yang lebih lanjut ada? Umur berapa? Next. Silakan. Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Endang Jumiatno, tinggal di Bojong. Saya kena stroke itu umur 69. Gejalanya itu
selama 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Terus pagi habis sholat subuh itu kepala itu kayak dibebanin benda berat sampai dari jam 5 sampai jam 7 itu saya kelimpungan. Terus akhirnya tangan sebelah kanan merasa kayak kesemutan. Lama-lama saya tidur di bawah, tidur di atas nggak enak. Saya buat jalan, tak katanya istri jangan jalan nanti jatuh. Akhirnya saya pulang. Begitu pulang saya duduk, saya kira lapar, saya makan sarapan. Habis sarapan itu terus saya tidur. Jam 9 saya tidur, jam 10 nggak bisa bangun. Separuh badan sebelah kanan itu nggak bisa gerak. Akhirnya dibeliin obat namanya Clopidogrel sama Sitogilin itu. Terus saya minum tetap selama 1 hari nggak ada. Saya pingin kenanya itu hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Itu Minggu sore saya harus bisa duduk. Saya gitu Bu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa duduk. Terus saya gejala lagi diobatin selama 3 hari. Saya minum obat. Terus saya harus bisa jalan. Saya nggak mau terbelenggu dengan penyakit ini. Akhirnya saya 3 hari, 4 hari saya bisa jalan. Tapi merambat. Saya belajar sampai ke kamar mandi itu sendiri. Terus saya balik lagi, saya pengen mandi sendiri. Tapi anak saya sama istri nunggu di depan pintu kamar mandi. Kan saya mandi terus saya bisa jalan. Selama seminggu saya harus bisa jalan sampai ke depan. Saya latihan itu Bu. Terus latihan Dok. Sampai seminggu. Terus akhirnya saya minum ada yang namanya herbal. 1,5 Dok, ini saya cerita yang sebenarnya. Itu saya minum karet kebo. Karet kebo. Iya. Selama 3 minggu saya minum itu saya bisa jalan sampai ke Jakarta. Naik kereta sampai ke Senen pulang pergi. Terus sampai ke kantor saya pulang pergi sendirian. Sampai sekarang itu makanya saya kan tetap dari obat dari dokter saraf tetap saya minum. Itu saya minum cuma pagi aja sekali, Clopidogrel namanya sama Sitogilin. Terus sekarang saya minum seminggu sekali itu minum ramuan itu Pak dokter. Karet kebo itu saya minum, tetap saya minum. Karena apa? Untuk melancarkan pendarahan darah ke otak. Itu saya minum terus sampai sekarang. Jadi kadang kalau juga itu untuk supaya lambung saya nggak kena. Saya dulu riwayat saya itu banyak penyakitnya Bu Dok. Dari sebelum pensiun itu kena komplikasi gula darah sampai 650. Terus hipertensinya 419. Asam urat 12. Asam lambung itu sudah sampai di tenggorokan. Akhirnya sampai ke rumah sakit dikasih oksigen. Kata dokter kalau nggak mau datang ke sini nggak ada 1 jam kamu sudah lewat, begitu kan. Akhirnya dikasih disuntik. Terus tensi saya itu pernah sampai 20 per menit tensi saya. Akhirnya disuntik. Istri saya kan orang kesehatan, jadi dia bagian ICU. Akhirnya datang disuntik itu ada obat itu. 1 suntikan itu harga 650 Bu. Itu habis 5. Itu baru dari jam 9 sampai
jam 5 sore besok itu baru naik sampai 55 tensinya. Tapi saya nggak mau dirawat, saya nggak mau. Sampai saya dimarahin sama dokter. Kenapa nggak mau? Malah nanti dok, kalau saya dirawat malah tambah sakit, tak boleh gitu. Terus terus akhirnya minta pulang. Itu saya pertamanya itu dari rumah naik motor sampai ke rumah sakit itu naik motor. Begitu sampai pendaftaran langsung nggak bisa bangun. Itu dok. Nah itulah gara-garanya yaitu kena, awalnya itu saya kena gula. Waktu kena stroke itu 469 gulanya. Tensinya 198 per 115. Itu awalnya kena stroke saya. Maka itu saya sekarang terus dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah sekarang saya sudah pulih 90%. Terus saya setiap hari jalan paling dekat itu 1 kilo pulang pergi. Itu tiap hari. Nah, terus cuma tinggal pergelangan tangan saya yang agak kaku, tapi bisa dibuka, bisa ditutup lagi tuh. Itu sekarang saya latihan terus, saya kasih setiap pagi itu saya rendam air panas sama serai. Saya urutin pelan-pelan sampai sekarang alhamdulillah udah bisa ngangkat ember yang ada isinya. Tuh, saya latihan terus tuh. Pernah saya beli barbel pertama 1 kilo, 2 kilo, itu masih kuat ngangkat sekarang. Itu dok, sampai sekarang saya latihan. Dan juga sama kemarin dibeliin anak saya itu untuk apa, terapi, alat terapinya itu. Dan juga kemarin dari itu sering dikasih WA dari Pak Suhadi itu untuk latihan. Saya terapkan itu Pak, benar-benar saya terapkan dok. Sampai sekarang alhamdulillah saya jalannya nggak ngeret atau melingkar, itu jalannya udah biasa. Tuh, saya dikirain saya tidak kena stroke, tapi saya kena stroke gitu dok. Ya udah, terima kasih. Itulah, mudah-mudahan dari stroke di sini tolong itu dijaga, satu kolesterol, terus asam urat, dan juga itu hipertensi sama gulanya jangan sampai naik seperti saya. Mudah-mudahan di sini stroker semua bisa sehat, bisa pulih, bisa kembali pulih seperti semula. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Dari cerita Bapak ada satu yang saya highlight buat teman-teman. Bapak ini orangnya apa? Semangat. Ya, semangat kuncinya di itu. Karena mau kita pakai obat segala macam, mau kita modal terapi semahal apapun, kalau semangat nggak ada, bohong. Karena yang punya badan adalah kita. Dokter atau nakes itu hanya membantu mengarahkan bagaimana kita bisa pulih dengan lebih cepat. Dan semangatnya tetap dari kita. Masalahnya kita mau apa enggak, begitu Pak ya? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau cerita yang kenanya serangan pada saat usia? Boleh cerita, oke, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Koreksi, saya bukan dokter, tapi saya dokter. Ibu saya menyekolahkan saya sampai S3. Saya S1, mama saya S1, ayah saya S2. Dia bilang, ada peningkatan dong sekolah S3 kamu, katanya. Jadi anak saya diurusin sama ibu saya, terus 2019 saya selesai S3 saya. Terima kasih Mama. Terima kasih. Tadi saya dengar Mas ini umur 31 kena stroke, Mas itu 34 dan Bapak itu 69 ya. Dan semuanya itu punya semangat. Kalau ini saya kebalikan, bukan saya sesi curhat ya. Yang sakit nggak ada semangatnya, kita tuh sampai ke sana kemarin, saya dapat Pak Suhadi, Pak Rudi, macam-macam, bahkan sampai kemarin suka ada sesi Yastroki yang online gitu ya. Saya selalu bertanya dengan Pak Tugas ya. Kalau ada yang jual bel semangat, saya diinfo dong. Karena bukan apa, saya seorang PNS ya, saya pindah institusi karena saya pengen bisa
kami 4 bersaudara, kakak saya nomor 1, dia suaminya angkatan, juga agak ribet dengan segala birokrasi. Saya nomor 2 PNS, kebetulan saya bisa gendang, yang penting jam 8 absen, jam 4 absen selesai. Adik saya ini yang ketiga juga swasta, jadi kan nggak mungkin dan untuk izin-izin. Dan yang terakhir itu pengacara pengangguran tapi banyak acara. Nah, jadi saya dharma baktikan ibu saya untuk mendampingi ibu saya dengan mbak saya ini yang luar biasa. Sudah sempat keluar, masuk lagi. Izin, saya cuma bertanya, di mana yang jual semangat? Padahal ibu saya sakitnya cuma satu, tangannya lemas, kakinya lemas. Tapi sekarang kakinya mengecil. Memang turunan kita agak kecil kakinya ya, tapi bukan mengecil. Saya udah terapi ke MRI sudah berapa kali gitu ya, di Rumah Sakit Suyoto, bahkan sampai ke Terawan, sampai mau sudah di imunoterapi tapi tidak sempat di DSA seperti itu. Jadi sampai udah ditutuk apa ya namanya, TMS ya itu deh. Seperti itu, terapinya seminggu 3 kali, bahkan seminggu 2 kali, bahkan sampai terakhir ada dokter Dian. Waktu itu dokter dia memang kiblatnya ke Amerika. Dia bahasanya gini, Ita, mamamu udah terapi berapa lama? Dari 2021 Mei, oke? Itu sudah lebih dari 3 tahun. So, mamamu harus ikhlas. Inilah hasil dari stroke dia, karena memang dari dia tidak mau usaha seperti itu. Nah makanya, sedangkan kami dong bahasanya keluarga kami tidak ada yang pernah stroke. Kok kenapa ya? Harus cuman simple. Sampai kepala rumah sakitnya di Rumah Sakit Suyoto ya, dulu zamannya Dokter Daniel, sekarang jadi kapus. Dilihat hasil MRI-nya, luar biasa tah, mamamu tuh otaknya bagus banget nih, ini detail banget ini, gak ada gitu. Cuman memang ada satu pembuluh darahnya yang menyempit. Nah kalau bahasanya om kita Pak Patmosan Coyo, Om Choi kita kalau bahasa Christine, kalau memang sudah mati, ya wis mati. Tapi kan ada regenerasi saraf-saraf yang lain. Kamu ajarin saraf-saraf itu kayak kita punya mate ya. Kalau mate yang biasa kan kita tinggal duduk manis, dia udah nyiapin macam-macam gitu. Kalau mate yang baru kan, Mbak, nanti kamu harus gini ya, ke gini ya, gini. Nah, balik lagi ke saraf itu. Kamu ajarin saraf-saraf itu. Sudahlah. Jadi kita yang udah ketantang ting-ting sampai ke sana kemari gitu bahasa saya gitu ya. Mohon maaf, ibu saya Betawi ya. Jadi masih udah ke sana belusuan berobat kemana-mana. Kok ya gini-gini aja ya. Atau akhirnya terakhir saya bilang, kalau kebetulan kita muslim, kalau Allah berkehendak kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ini juga tadi berantem juga, makanya saya bilang Pak Suhadi, mudah-mudahan pas di hari H mama mau pergi ya, mudah-mudahan mama nyaman ya, mudah-mudahan. Ini barusan bilang nih, ini masih lama nggak ya? Mudahan ya, mama udah capek. Itu maka saya bilang kursi roda kelamaan nggak kuat. Maka saya bilang, Bapak Ibu yang punya semangat, ya udah sembuh, transfer dong semangatnya sedikit aja, seorang sedikit. Semangat, ayo. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, terima kasih ya. Ini emang tricky ya, beberapa kasus memang agak seperti ini. Cuman memang jujur, saya ngomong apa adanya. Semangat itu nggak bisa dibeli, nggak ada yang jual di Tokped, di toko Pak Edi ya, di Shopee segala macam itu nggak ada ya kan. Tapi semangat bisa dikasih. Tinggal masalahnya yang memerlukan semangat mau nerima apa enggak ya. Jadi kami semua akan memberikan semangat ke ibu, tinggal ibu mau menerima atau tidak. Saya harap ibu mau menerima pemberian kami semua, sehingga ibu bisa memegang apa yang kami berikan, dan nanti ibu bisa menggunakan apa yang kami berikan itu untuk kesembuhan dan pemulihan ibu lebih cepat. Setuju Bu? Amin, insya Allah. Itu ya, oke. Ini emang menarik nih, kayak gitu-gitu memang. Jadi banyak masalah dari, jadi kalau tadi kita bilang strokers ini masalahnya bukan hanya kesehatan aja, tapi masalah sosial, masalah keluarga. Kadang si strokersnya semangat, kebalikannya keluarganya yang ogah-ogahan. Nah, ada juga yang keluarganya semangat, strokersnya udah drop. Jadi memang kayak gini harus kompak ya, harus kompak. Nggak mungkin mobil jalan kalau yang muter bannya sebelah kanan doang, harus kanan kiri. Karena kalau cuman yang kanan doang dia akan muter. Kalau yang kiri doang dia akan muter, nggak akan jalan. Jadi harus semangat. Jadi saya harap semua yang ada di sini bisa memberikan semangat dan menularkan semangatnya kepada siapa yang membutuhkan. Dan saya juga berharap siapa yang memerlukan semangat atau belum semangat bisa menerima dan menggunakan semangatnya itu untuk pemulihan lebih cepat. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Silahkan, mau nanya apapun, pokoknya bebas. Mau makan juga boleh, ntar jam 12. Nah, bertanya aja ya dok. Boleh sih. Kalau kenapa ya dok? Kalau kita udah makan berpanteng ya, tapi kolesterol masih tinggi gitu. Terus kalau ciri-ciri kolesterol jahat seperti apa gitu dok? Terima kasih dok.
Ini saya mau bahas sedikit tentang kolesterol nih secara umum ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi kolesterol itu selalu dianggap menjadi biang kerok segala penyakit. Nggak salah, tapi kadang tuduhannya terlalu berlebihan ya. Karena di Indonesia ini sakit apapun salahnya cuman kalau nggak angin asam urat kolesterol, bener nggak tuh? Tuh aja tuh, ya kan? Padahal kolesterol nggak sepenuhnya jahat. Kolesterol itu digunakan satu untuk apa? Untuk pembentukan dinding sel. Kalau kita anti kolesterol, sel kita rusak. Satu. Kalau kolesterol kita anti, otak kita ini mengandung dari kolesterol semua. Ya, mengandung kolesterol semua nih. Otak, sel saraf mengandung kolesterol. Makanya kita nggak boleh makan gulai otak kalau udah pernah kena stroke. Karena kenapa? Itu isi kolesterol semua. Emang otak itu kolesterol. Tapi kalau kita nggak perlu kolesterol, maka otak kita menjadi lemot lah kasarnya gitu kan ya. Nah itu. Nah, jadi kalau bicarakan kolesterol, kan selama ini kan banyak teman-teman atau pasien-pasien saya tuh juga beranggapan bahwa oh kolesterol saya aman di bawah 200 patokannya gitu ya. Katanya di bawah 200 katanya. Jadi seolah-olah 200 tuh aman. Tapi mungkin gini, kalau saya analogikan seperti ini mungkin kepada Bapak Polisi. Nah itu. Contoh gini, Bapak Paul ya. Misalnya, berapa komunitas populasi di suatu kampung itu? Isinya katanya 200 orang. Oh, aman. Belum tentu, Pak. 200 itu kalau isi penjahat semua? Ya, jadi kolesterol itu ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Yang baik karena namanya HDL, yang jahat LDL. Total adalah gabungan antara penjahat dan polisinya. Tuh. Kalau banyakkan polisinya aman. Kalau isinya oh aman cuma di bawah 200 katanya, ya kan? Tapi banyakkan penjahatnya, ya salah tetap. 200 HDL tinggi, LDL rendah aman. 150 LDL semua, isinya penjahat semua, itu nggak aman. Jadi jangan berpatokan dengan kolesterol total. Makanya saya kalau ada pasien bilang, dok kolesterol saya di bawah 200, LDL apa HDL? Dia nggak bisa jawab karena biasanya kadang ngecek itu yang di mall tuh, ya kan, yang bayar 20.000 kan tuh, kadang suka gitu. Jadi nggak valid yang kayak gitu ya itu. Nah pertanyaan ibu saya jawab, kok udah pantang segala macam tapi kok kolesterolnya masih cenderung tinggi gitu ya. Kolesterol itu yang didapat dari makanan nggak 100% Bu. Justru yang dari makanan itu kurang dari 50%. Sisanya kolesterol itu dibentuk di liver, di hepar, di hati kita ini, ya kan. Nah, jadi di liver itu dia membentuk kolesterol. Gunanya untuk apa? Ya untuk tadi, untuk hormon, untuk pembentukan sel, dinding sel, untuk pembentukan sel saraf. Nah itu. Jadi dia memproduksi. Nah, settingannya itu dulu zaman kita dikasih liver, zaman kita baru lahir plok gitu ya. Itu disetting tuh. Ini memang modelnya kolesterolnya tinggi ngeluarinnya. Jadi kan orang suka kadang stresnya gini, gue udah pantang semua kok masih tinggi juga gitu ya. Nah itulah kadang perlunya kita masuk obat. Nah itu. Jadi emang harus kita lihat. Ada orang yang settingannya, ya gampangnya gini deh. Ada orang kita di kantor atau di lingkungan bertiga tetangga. Ada yang satu ada sampah, ya udah disapu. Yang satu ada sampah dibuang. Yang satu sampah, ini siapa yang nyampah nih? Kan beda-beda sumbunya deh, sumbu panjang, sumbu pendek gitu ya, ada emosi. Itu settingannya kayak gitu. Jadi kolesterol pun kayak gitu. Jadi kalau kolesterol masih tetap tinggi tapi makannya udah diatur, ya berarti harus minum obat. Kalau obatnya ngerasa nggak cocok apa gimana, ya konsultasikan ke dokter, jangan hanya tetangga. Kalau obatnya udah kelamaan pegel minumnya gimana, mau berhenti apa enggak, ya ngobrol dulu sama dokter. Jadi semua bisa dikomunikasikan gitu Bu. Gimana Ibu? Ada yang masih mau ditanya? Mau nanya? Oh, boleh. Terima kasih transfer semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Saya mau nanya, kalau makan sate itu nggak boleh ya keseringan nih? Kita sakit stroke begini. Nggak boleh. Kete ayam. Oh nanya nih, oke. Gini Bu, sesuatu yang kalau dimakan terus-terusan bukan masalah, kita ngomong sate dulu deh, ya kan? Nih saya ngomong yang lebih luas dulu nih. Jadi di negeri ini ada satu stigma bahwa minum obat jangan tiap hari, ntar ginjal lo rusak. Begitu ya, sering denger ya. Sekarang udah berhenti nggak minum obat karena mindset itu. Padahal obat itu mayoritas di metabolisme atau dicerna di liver, di hati, bukan di ginjal, mayoritas. Kenapa bilang gara takutnya kena ginjal segala macam? Kata siapa? Katanya. Nyatu siapa? Tahu. Nah, itu hoax.
ya kan? Itu hoax. Jadi sesuatu yang kita konsumsi itu sebenarnya aman-aman aja. Kalau ginjal kita oke, liver kita oke. Jangan dibalik. Jadi aman-aman aja. Contoh gini Bu ya, yang gampang ya. Ibu saya kasih mobil sport car, Ferrari gitu ya. Nah, amin. Itu kan harusnya kan kenceng Bu mobilnya, bener nggak? Terus ibu bilang gini, jangan ngebut ntar mesinnya rusak. Ya, ibu mau beli odong-odong kalau kayak gitu, ya kan? Gitu loh istilahnya gitu kan. Jadi pakai aja sebagaimana mestinya, nanti akan terkontrol. Jadi obat minum aja nggak ada masalah. Kalau ternyata ada komplikasi atau efek samping dari obat tertentu, pasti akan ada tandanya yang akan nanti disetel ulang. Karena pemberian obat prinsipnya dari nakes memberikan obat adalah kita memikirkan manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaatnya jauh lebih banyak, hajar. Kalau mudaratnya lebih besar, misalnya pada orang hamil, ibu menyusuin, ya kita rem. Nah, jadi kalau ada kasih Ferrari, gas aja dulu, ya kan? Kalau udah berbet, baru ibu pelanin dikit gitu loh. Jadi jangan dari awal pelan, tidak menikmati namanya gitu ya. Jadi silahkan minum obat, nggak ada masalah itu. Nah, terkait kenapa saya bilang obat dulu nih, berikutnya adalah tentang makanan. Nah, itu kan ya. Makanan kalau dimakan tiap hari sebenarnya bukan masalah gimana ya atau seringnya, tapi komposisi makanan itu. Contoh pertanyaannya sate ayam. Boleh, cuman kulitnya jangan dong. Gitu kan. Nah, yang kedua, boleh, cuman kecapnya jangan banyak-banyak dong, karena kecap itu mengandung natrium alias sodium yang notabene adalah garam. Jadi kalau ada orang hipertensi dibilang, ibu jangan makan yang asin-asin, salah. Ibu kurangin konsumsi garam. Garam itu ada di kecap manis juga loh. Nah itu. Kalau emang mau konsumsi kecap, maka kecapnya diganti yang rendah natrium, ya kan? Nah itu. Jadi bisa dimodifikasi. Saya suka sate ayam, ya udah makan, cuman tanpa kulit. Kecapnya dituker. Kenapa? Kulit lebih enak. Kayak emang begitu Bu, emang. Hanya berapa senti? Iya, bener, dia gitu. Cuma gini Bu, kalau saya punya mindset atau saya motivasi nih, contoh ke ayah saya, atau orang tua saya sendiri, ibu saya juga kan suka makan tuh suka agak bandel lah gitu ya. Saya kadang suka mikir gini, di mulut cuma berapa detik, panjang ceritanya, ntar udah deh skip aja gitu loh kan. Nah, jadi sebenarnya itu, jadi boleh-boleh aja. Orang bilang makan sate kambing boleh nggak? Boleh, ya kan. Tapi dipotong dulu, ya kalau makan kambingnya nggak muat. Jadi bisa diakalin sebenarnya Bu, ya. Bahkan sate kambing itu sebenarnya kita ngomong dagingnya ya. Daging itu memiliki kolesterol yang jauh lebih rendah dibanding sapi dan ayam sebetulnya. Ya kan, cuman kalau di negeri kita makan kambing itu pakai perintilan, ya kan, kuahnya santan, ntar pakai mata, kuping, torpedo, kan begitu-gitunya tuh yang rese tuh. Nah, kambing apalagi ya. Iya, jadi dagingnya boleh, ya kan. Misalnya nih ibu udah sakau banget ya Allah gue pengen banget makan begituan, ya udah kasih dikit ya cobain, udah kelar. Nanti kalau mau sakau lagi 6 bulan lagi, dikit-dikit aja, atur aja. Jadi itu gunanya kita menikmati hidup, itu gunanya orang stroke itu bukan artinya putus hubungan dengan dunia, enggak. Santai aja, tinggal ngatur-ngatur aja, ya kan. Tetap jalan, cuman porselingnya giginya turunin. Bener gitu Bu ya. Asik. Jadi Dok, kambing masih boleh ya? Boleh. Itu mewakili ya? Mewakili warga. Boleh, kambing boleh. Kambing masih boleh. Karena ya? kambing itu kolesterolnya jauh lebih baik dibanding ayam dan sapi sebetulnya. Gitu. Ya Kambing kan? lebih baik kolesterol Lebih baik, ayam. iya sebetulnya. Cuman kambing pakai perintilannya itu yang rese. Jadi kalau makan sate kambing atau daging kambing, ya daging. Sama kayak ayam misalnya, kan suka orang pantangan nih, nggak boleh makan daging. Terus proteinnya dari mana? Iya kan? Kalsium dari mana? Zat besi dari mana? Akhirnya teler, sembuh kagak, lemes terus-terusan gitu kan. Nah jadi diakalin, dagingnya dimakan, tetelannya nggak usah, ya kan, gitu simple. Ayam ya makannya dada, syukur-syukur dada mentok, jangan yang ceker, jangan yang paha bawah, ya kan, yang tetelannya ngepleh-ngepleh begitu gitu kan ya. Nah itu jadi diatur-atur aja, bukan diharamkan gitu. Warga, jadi masih boleh tuh kambingnya. Ada lagi semuanya, ayo silakan. Lagi Bu.
kebetulan lagi karena lagi event ya, kita lagi konsultasi dengan dokter saraf langsung. Ya, jadi ada kesempatan untuk kami ya untuk banyak bertanya ya dok ya. Bu silakan Bu, silakan. Kebetulan seperti tanganku ini ya dok, tanganku ini kan masih kaku ya jari-jarinya. Terus ada yang aku rasa aku sudah digerakin hampir tiap hari, hampir tiap saat gitu ya dok. Tapi kenapa ya masih kaku gitu loh. Terus penyebabnya kenapa ya dok? Kok jari-jari sampai kaku benar gitu, tapi belum juga bisa berfungsi gitu. Terus aku dengar juga ada istilah kedokteran saraf, ada istilah suntik botok ya dok ya. Mohon dijelaskan. Ya, baik, ini botox yang menarik nih ya. Wah, jadi botox itu mungkin teman-teman banyak yang dengar ya, botox itu sering udah lama sebetulnya dengar. Cuman botox itu image-nya adalah yang make tuh sedang tuh gigi estetik. Nah, adalah urusannya buat kecantikan. Katanya begitu katanya. Padahal yang bawa botox pertama kali emang dokter saraf, Bu. Buat orang-orang yang kaku-kaku, yang Parkinson gitu, yang istilah ke bahasa kami adalah kontraktur gitu ya, yang ketarik gitu. Itu gunanya buat itu. Jadi otot yang kaku tadi disuntikin suatu zat namanya botulinum toksin, adalah racun tanda kutip zat dari suatu kuman namanya Clostridium ya, Clostridium. Nah itu kumannya itu kalau kita suntikan ke dalam otot, maka ototnya itu akan menjadi lemes, tapi lokal di otot tertentu doang. Nah, kalau orang-orang yang kontraktur atau kaku apa segala macam yang sampai seperti ini susah, biasanya akan diraba otot mana yang membuat dia tertarik, maka otot tersebut akan disuntikan botox sehingga ototnya lemes. Kalau ototnya lemes, dia bisa loncer nih, bisa kendor, bisa lentur. Nah, selama lentur ini fisioterapi lanjutin terus supaya apa? Supaya nggak balik lagi. Nah, cuma kalau lagi kayak begini, disuruh begini, ngajak ribut, susah, ya kan? Ibaratnya ibu diminta dorongin mobil cuma rem tangannya belum dilepas, susah. Jadi ngebotox ini gunanya ngelepas rem tangan biar lebih lentur, biar bisa digerakin. Itu ya, itu. Tapi botox ini memang ada umurnya. Artinya dia akan habis efeknya kurang lebih sekitar beda-beda, ada 4 sampai 7 bulan. Beda-beda. Jadi ada yang 4 bulan udah baik, udah hilang efeknya, ada yang 7 bulan baru hilang efeknya. Nah, selama dia lagi berefek itu kita gas fisioterapinya, kita dorong tuh mobil sejauh mungkin. Paling itu, Bu. Jadi itu sekilas tentang botox. Dan pembelian botox memang harus periodik dan bisa dikerjakan oleh dokter spesialis saraf. Betul. Ada lagi? Silakan. Saya sudah 108 kali. 108 kali apa, Pak? Suntik botox. Suntik botox. Dengan Pak Yayang. Oh ya. 108 kali. 108 kali. Gimana rasanya setelah? Rasanya sih udah begini lagi dong. Dulu udah sempat kaku. Nah, jadi saya selama ini jempolnya itu selalu masuk ke dalam dong. Tapi sekarang udah lemas sedikit itu. Waktu itu kaku banget. Nah, itu contoh dari si botox memang tuh. Jadi tujuannya memang seperti itu ya. Nah, itu betul. Jadi suntik botox aja Ibu. Nggak apa-apa. Untuk melemaskan jari-jari. Iya, Bu, nanti kalau sisanya bisa buat kerutan, lumayan. Saya dengan Pak Yayang, Pak, sering ketemu di rumah sakit suntik botox. Baik, silakan. Ada lagi stroker semua teman-teman? Oke. Terima kasih Dokter Jiki, dan saya ucapkan terima kasih juga teman-teman ini dari seluruh penjuru Jakarta, Bogor, dan Tangerang dan Bekasi, Dok. Jadi mewakili teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada tim Norecare yang telah mengundang pada pagi hari ini. Saya cuma menyampaikan sedikit, Dok. Teman-teman ini juga banyak yang mengalami stres. Artinya pasca stroke ini juga kita apalagi yang sudah berumah tangga ya, itu kan situasi keluarga, situasi lingkungan itu kan masing-masing membawa dampak yang sangat besar ke industri kami. Terus yang kedua, kita juga selama ini juga melihat beberapa problem komunikasi, terutama di komunikasi yang antara penyintas stroke, keluarga, di antara anak maupun tetangga juga ke istilah yang lain. Ini sangat mempengaruhi psikologi sosial kita. Nah, sekarang tips apa yang bisa kami lakukan supaya nanti juga teman-teman ini merasa dia tidak sendiri, dia tidak diabaikan oleh anggota keluarganya, maupun dia tadi yang sudah semangatnya melemah jadi bangkit, dan dia tadi
bisa menerima yang kita berikan semangat. Jadi itu dok sedikit yang saya sampaikan, dan teman-teman kayak Pak Imam ini juga, beliau juga dulunya dengan ibu luar biasa, selalu didampingi oleh ibu, caregiver yang hebat dan tangguh, dari Bintaro kemana-mana ikhtiar terapi, dan beliau juga semangat untuk pulih. Itu dok yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Ya, baik. Jadi memang salah satu masalah yang lain adalah kendala psikologis, betul ya teman-teman semua ya. Nah, kendala psikologis ini sebetulnya bukan masalah kita nyalahin psikis aja nih. Kasarnya mungkin dibilang, emang dia orangnya begitu, ya kan? Emang dia mah gitu doang ini gitu. Kita menyalahkan si orangnya secara psikis. Tapi kalau secara medis bisa dijelaskan sebetulnya Pak Suhadi. Jadi contohnya gini, di otak kita itu ada suatu zat yang namanya serotonin, ya. Serotonin ini adalah suatu zat yang membuat orang itu seperti antidepresan, jadi tidak menjadi depresi. Kalau ada rasa tidak nyaman di tubuh kita, rasa tidak nyaman doang loh ya, bukan sakit stroke yang heboh segala macam gitu, bukan ya. Bahkan misalnya ada kutil aja 3 bulan kagak hilang-hilang gitu ya, contoh nih, ya kan. Maka serotonin dalam tubuh kita pasti akan turun. Ya, setiap rasa tidak nyaman di tubuh kita yang terjadi kronik kurang lebih 3 bulan akan membuat serotonin di otak kita akan turun. Kalau serotonin itu turun, maka orang itu seperti depresi, seperti depresi. Makan ogah-ogah, menarik diri dari sosial, semangat berkurang segala macam. Nah ini nih, semakin dia berlanjut, nggak di booster atau tanda kutip itu nggak dipecut, serotonin turun terus, nyusruk udah. Akhirnya nanti perlu obat, jadi pakai obat psikotropik atau obat-obat yang dipakai oleh dokter psikiatri, yang mana obat itu 1 biaya repot, 2 ngasihnya ribet, yang ketiga efek samping mungkin muncul, ya kan ya. Nah itu kan. Nah bagaimana caranya supaya serotonin nggak terlalu turun-turun amat gitu kan ya. Nah ini yang mesti diketahui adalah stroke itu adalah suatu kondisi penyakit yang terjadi, ada kata-katanya akut. Akut itu terjadi kapan? Kalau pada stroke sumbatan itu kurang lebih hanya tanda kutip sekitar 7 hari. Setelah 7 hari orang ini adalah orang yang pernah kena stroke, dia bukan lagi stroke. Tuh. Kalau stroke perdarahan kurang lebih 2 minggu. Ya. Jadi kalau orang dirawat masuk rumah sakit dia stroke, begitu pulang yang tercap di otak dia adalah gua stroke. Terus gue mau ngapain, gue stroke, begitu kan, seolah-olah gitu ya Pak ya Bu ya. Nah ini salah. Dia stroke-nya kemarin 7 hari doang, udah. Sekarang gue kemarin pernah stroke, gitu kan ya. Nah itu mindset dia harus diganti seperti itu. Yang kedua, dari pihak keluarga dan caregiver juga jangan, papa nggak usah dibawa lah, kesian, ntar stroke. Jangan, papa udah pernah stroke, jangan diajak keluar kota, jangan diajak keluar negeri. Jangan, dia udah stroke 7 hari doang. Sisanya perlakukan dia sebagai orang normal. Pas di rumah sakit aja udah. Selesai dari itu sebagai orang normal. Mau jalan-jalan, ajak. Jalannya susah pakai tongkat, jalannya susah pakai kursi roda, ya kan? Diajak terus. Karena dengan kayak gini serotonin itu tetap ada. Serotonin itu memberikan satu semangat, yang kedua juga membuat depresinya menjadi nggak ada. Ujung-ujungnya dia akan membuat apa? Akan membuat pemulihan lebih cepat itu. Jadi, kenapa? Healing terus, jalan-jalan aja gitu loh. Jadi jangan yang jadi stroke itu bukan kayak orang dipasung gitu loh, bahasa gampangnya ya. Jangan kayak orang dipasung. Jangan diajak nanti bapak di luar makannya susah, jangan diajak nanti ibu susah sih jatuh segala macam. Ya pegangin, kan ada keluarga gitu ya. Ajak jalan, nggak ada apa-apa. Saya sharing sedikit. Bapak saya 4 kali stroke. 4 kali stroke, ya sekarang ya qadarullah beliau demensia, cuman stroke-nya itu 4-4 masih jalan, nggak ada masalah. Karena kenapa? Begitu udah selesai stroke, fase akutnya selesai, ajak jalan, naik tangga, pegangin, jalan normal 4 kali. Sekarang akhirnya beliau tidak bisa berjalan karena demensianya, bukan karena stroke-nya. Itu jadi nggak ada masalah. Ibu saya apalagi pernah stroke sekali. Oh ibu sekarang saya selonong kesini nggak ada masalah gitu ya. Karena begitu selesai jangan dialemin gitu loh. Jadi alemin, bawa keluar, ajak, suka ngapain, ayo kita mau kemana, jalan-jalan seperti biasa aja. Nah, tapi dengan batasan-batasan istilahnya kalau kata itu term and condition applied itu ya, nah, tergantung. Nah gitu jadi Pak. Jadi jangan pernah menganggap orang yang pernah kena stroke adalah orang yang memiliki keterbatasan. Perlakukan sebagaimana mestinya.
dengan bukan keterbatasan saya ngomongnya nggak enak karena apa ya ada remnya sedikit lah. Ada sesuatu hal yang memang harus dia agak lebih ngerem dibanding sebelumnya, itu aja sih. Ini tadi hampir mirip sama cerita tadi terkesan oleh Bapak ya. Bapak stroke yang berapa? 18 tahun Pak ya? 18 tahun ya. Tapi kemarin terakhir jalan-jalan sampai Jakarta ke mana Pak? Seluruh Jogja nyetir. Bawa mobil sendiri Pak? Oh, ini bisa cerita Pak. Ya, silakan Pak. Ini seru banget ya tadi. Enggak, ini kalau soal traveling yang hobi saya Pak. Saya travelingnya hobi saya dari saya muda. Waktu saya kan perahu Pak ya. Jadi waktu saya di laut saya pikir kalau umur saya nanti sudah nggak belayar, saya mau beli mobil yang bisa untuk Sumatera Jawa dulu targetnya Pak. Dan sudah tercapai. Mobil saya Jeep Katana 1000 cc udah sampai ke Batam. Sampai ke Batam Pak. Jadi kalau itu memang hobi. Kebetulan ulang tahun kayak saya ke-74 saya pernah berniat. Saya mesti Semarang, Solo, Jogja, Magelang, kembali ke Jakarta 9 hari. Tidurnya di rest area masjid, nggak ada hotel Pak. Cuman Pak Is di Jogja, sahabat saya yang baru tapi dia nggak kasih Pak, dia di hotel 2 malam, suruh istirahat. Pagi-pagi saya lari ke Borobudur, tetap saya ya apa nih kalau saya cuekin Pak, turis miskin. Tapi oleh Pak Is ditaruh di hotel saya Pak. Ya udah saya terima 2 malam. Pagi-pagi subuh dia lagi masak, saya lari. Karena saya malu Pak, dia terlalu baik meladenin saya di waktu di Jogja itu. Cuman yang saya malukan, kemarin kita ulang tahun Yas Rocky, istrinya datang, saya ini udah agak pikun Pak. Saya lupa nih kayak pernah ketemu ibu ini di mana ya. Kalau dia melayani saya makan di rumahnya, saya dikasih kue. Akhirnya saya WA ke Jogja, Pak Is, ini siapa nih? Oh itu mantan pacar saya kan. Berarti ibu kan? Saya cari, sorry udah nggak ada nih Pak. Malu, sampai sekarang saya masih malu nih. Dia layani saya makan, dia taruh saya di hotel, dikasih. Kok bisa lupa Pak? Memang usia saya udah 74 tapi belum pikun ya. Tahu kenapa oke? Itu aja. Kalau soal tur itu dari muda saya Bang. Karena saya round the world, saya pelaut yang keliling dunia Bang. Itu udah hobi saya. Dan satu lagi yang jadi kakeknya dokter dokter apa yang di Pak? Lula Kamal. Dia kagum dia saya ketua klub 6 periode Pak. Ini Pak Munif katanya. Saya nggak boleh diganti. Dokter Wiwin, dokternya, udah kamu aja ketuanya. Datang kata Munif, ya seumur hidup aja. Jadi ketua klub seumur hidup. Ini nih wakil saya Pak. Dia minta ke dokter sana. Nggak usah diganti-ganti. Wah bosan juga Pak, 6 periode. Berarti dukungannya banyak Pak. Tenang, nggak ada kudeta Pak. Terus saya Pak. Saya pengen diganti sama Pak Munif. Ganti-ganti tugas dong. Malah dia ngajuin ke dokter. Jangan diganti-ganti tuh. Jadi yang penting kita harus apa? Bapak Ibu punya hobi, betul ya? Nah, hobi apapun yang membuat menyenangkan itu. Satu lagi saya mau tambahin sedikit ini tentang masalah kadang memang namanya pernah aliran darah ke otaknya agak pernah terganggu gitu ya. Kadang memang beberapa orang mengalami gangguan memori, ya memori yang enteng-enteng aja gitu ya kan. Kita mesti bedakan antara gangguan memori sama pikun. Kalau pikun itu emang benar-benar gangguan aktivitas sehari-hari itu udah terganggu gitu kan ya. Cuma kalau gangguan memori itu sebenarnya bisa dilatih gitu. Bagaimana melatihnya? Melakukan hal baru ya. Ini bisa laku juga untuk teman-teman semua yang umurnya ya udah kayak saya lah 40-an juga gitu, 40 ke atas ya. Itu udah harus melatih memori karena otak itu fitrahnya akan mengecil, tapi memori jangan sampai habis. Bagaimana cara melatihnya? Belajar hal baru ya. Hal baru banget. Artinya misalnya gini, misalnya ibu suka dulu waktu gadisnya pernah demen tanaman gitu. Terus udah tua kayaknya saya tanaman lagi itu bukan belajar hal baru Bu, itu mengerjakan hobi. Contoh yang ekstrim, misalnya ibu nih contoh ya. Wah saya udah mulai lupa namanya siapa ya, kunci mobil mana ya, kacamata di mana. Nah ibu belajar sesuatu hal yang baru. Apa contoh ya, bahasa Estonia gitu ya misalnya ya, bahasa Rusia, pokoknya yang ekstrim gitu ya. Belajar ya pokoknya yang enteng-enteng gitu, yang bisa dengan mudah diakses dengan YouTube gitu ya. Nggak usah juga ibu harus
saya belajar bungee jumping ini nggak gitu juga, gitu ya, yang gampang. Dok, kalau bahasa, alhamdulillah saya banyak bisa bahasa. Oh, bapak polyglot Pak berarti ya? Ego ini kan saya bisa bahasa Yunani masih. Ya. Tapi sekarang saya dulu hobi main catur. Tapi saya tetap hobi sampai sekarang harus cari yang baru apa nih? Apa kira-kira yang bapak belum pernah? Contoh, mungkin bapak mau merangkai bunga, misal, ya kan, misal, ya. Jadi menstimulasi banyak yang belum aktif. Kalau kita melakukan hobi itu namanya merecall. Oh, berarti sesuatu yang baru ya? Yang baru, apapun. Ya kira-kira bapak pikirin dulu. Mungkin dokter bisa kasih ide apa kira-kira? Ya saya ngerangkai bunga tadi Pak, bapak mau terima nggak? Kurang keren ya bekas blog merangkai bunga gitu kan ya. Nah itu apa? Entah mungkin bapak bikin miniatur kayak apa sih kayak puzzle gitu tuh, ya kan? Puzzle kan suka ada yang jual, untuk bapak bikin kapal kayak misalnya kan gini bekas pelaut. Kalau mahjong kan ada yang baru sekarang nih mahjong. Ya boleh, Oh, ya. boleh. Pokoknya sesuatu yang selama ini bapak belum pernah lakukan. Jadi itu tips dari saya. I try my best. Ada lagi? Coba yang baru ya? Iya. Ibu mau nanya lagi tuh. Silakan. Rame, nggak apa-apa, asik nih. Gini Dok, saya mau bahas kenapa stroke itu datangnya tiba-tiba gitu Dok, tanpa dikemana. Satu lagi Dok, apa benar stroke itu penyakit turunan gitu? Kebetulan almarhum ibu saya juga dulu meninggal karena stroke gitu. Jadi stroke itu kalau diambil dari kata bahasa Inggris artinya serangan, strike. Pak Paul, mungkin yang sepantaran bapak-bapak yang cewek nggak terlalu banyak. Karena kenapa? Ini terkait sama hormonal. Contoh gini, bahasa realnya. Kalau misalnya ada laki-laki umur 30 tahun dengan perempuan 30 tahun, mana yang kulitnya lebih halus? Mana? Laki-laki atau perempuan umur 30 tahun ya kulitnya lebih halus? Perempuan, ya kan? Karena hormonnya masih cakep. Nah, kalau kulitnya halus, maka analoginya dinding pembuluh darahnya pun lebih halus juga. Sehingga kemungkinan kolesterol nyangkut kecil. Jadi kemungkinan stroke lebih kecil pada usia produktif. Tapi kalau pada usia lanjut, saya analogiin lagi nih. Kakek-kakek 70 tahun sama nenek 70 tahun, mana yang lebih halus kulitnya? Sama-sama keriput. Kalau sama-sama keriput berarti mana yang bisa nyangkut pembuluh darahnya? Sama gitu. Jadi pada usia lanjut si laki dan perempuan relatif sama. Tapi pada usia muda laki-laki yang lebih sering kena itu. Jadi itulah faktor genetik dan faktor usia. Jadi laki-laki nih ya harus. Kalau pada usia produktif. Produktif berarti umur sampai gampangnya sampai si ibu-ibu belum menopause. Oke. Kalau ibu-ibu udah menopause, seri, hati-hati. Gen Z juga hati-hati sekarang ya. Sama. Jadi kalau kita tanya siapa yang bisa kena stroke, gampang. Siapapun yang punya otak bisa kena stroke gitu. Karena saya pernah menerima pasien konsul bayi 17 hari. Bayi 17 hari. 17 hari. Karena memang dia ada kelainan pembuluh darah, tapi kan tetap judulnya stroke. Yeah. Nah itu. Jadi siapapun yang punya otak pernah akan mungkin kena stroke. Ini fun fact ya. Saya pernah punya kucing saya stroke. Beneran. Iya. Jadi gini, dia itu kucing rescue sebenarnya. Dia nggak tahu ini cerita lucu sekali. Jadi kucing itu datang ke rumah saya, kucingnya bagus, bersih. Terus dia meongnya mencong gitu ya, mencong. Terus jalannya tertatih-tatih. Lah saya lihat kok bisa mencong, terus mencongnya sama itunya kan. Ini stroke. Bener, ya kan? Dia tahu dari mana datang ke rumah saya. Wallahi saya nggak tahu. Nah itu dia. Bener. Padahal saya nggak praktek di rumah, nggak ngerti. Iya kan? Saya bingung nih ngapain nih. Akhirnya saya tanya dokter hewan kan. Dokter hewan bilang bener Pak, ini stroke. Wah keren juga, gue bisa diagnosis kucing gitu kan ya. Nah singkat kata diobatin tuh. Obatnya mirip-mirip sama obat manusia sebetulnya ya. Cuma dosisnya aja saya nggak bisa tahu lah. Nah nggak tuh dia pasti nggak tahu Pak. Karena kucingnya nggak ditensi Pak. Pokoknya kesannya akhirnya singkat cerita kucing itu sembuh normal dan meongnya tuh dicakap lagi. Dia meongnya miring, beneran miring. Nah itu deh. Jadi bahkan kucing pun bisa stroke karena kucing punya otak. Itu dia. Dok, kalau otak itu bisa regenerasi lagi nggak Pak?
regenerasi otak. Nah ini kalau ngomong regenerasi otak kontroversial. Ada yang bilang mulai ada yang bisa teorinya, ada yang bilang tidak. Cuman pada prinsipnya kalau kita ngomong regenerasi, kita jangan sibuk sama sel otak yang udah mati. Jangan pernah sibuk sama sel otak yang sudah mati. Contoh seperti ini. Mas Karim gandengan Dr. Ferdi, gandengan. Gini aja, jangan deket-deket, jauh gitu. Gini, sini duduk sini. Nah, gandengan sama Dr. Ferdi. Nih, tuh. Saya gandengan sama Mas Karim. Nih, ini adalah koneksi saya sel, Mas Karim sel, Dr. Ferdi sel. Ini adalah sebetulnya kita adalah sinaps atau sambungan antara sel. Contoh, mohon maaf nih ya, Mas Karim mati. Nah, akhirnya saya tidak bisa berhubungan dengan Dr. Ferdi, ya kan? Kita jangan ribut gimana caranya Mas Karim regenerasi dia hidup lagi, ya kan? Nah, ini terlalu kontroversial, tapi ada cara. Gimana caranya saya bisa berhubungan dengan Dr. Ferdi? Fisioterapi, latihan, supaya otak tetap ingat. Dulu saya dan Dr. Ferdi berhubungan lewat Mas Karim. Ketika Mas Karim sudah mati, maka saya akan tangan mer. Nah, nih, tuh. Ini namanya, ini dia bisa lebih meregang. Ini namanya neuroplastisitas atau daya regang sel saraf sehingga bisa gabung lagi. Itulah kenapa orang yang pernah stroke bisa jalan lagi, bisa pulih lagi, bukan selnya hidup lagi, tapi sambung lagi. Itu. Jadi harus latihan terus. Iya, latihan terus. Pokoknya otak kalau tidak dipakai tidak akan pernah berfungsi. Kenapa? Fisioterapinya dalam mimpi mungkin ya. Kalau ginkgo biloba itu buat otak bagus nggak? Ginkgo biloba itu memang dipakai untuk gangguan aliran darah ya. Tapi memang studi yang pernah saya baca itu untuk daerah gangguan aliran darah perifer atau selain yang ke otak. Cuman apakah bahaya buat otak? Ya enggak juga. Ya, kalau mau pakai silahkan aja. Cuman kalau berharap itu bisa memperbaiki aliran darah ke otak, studi terakhir belum. Tapi ke daerah lain oke. Kalau omega 3 itu adalah antioksidan. Dia gunanya bagus. Untuk apa? Dia membuat pembuluh darahnya tetap mulus. Itu omega. Pakai deh Pak, gantian tuker. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa pertemuan siang hari ini sangat luar biasa. Kalau ini sebuah diskusi atau pencerahan, juga caranya sangat luar biasa. Karena memang orang stroke itu nggak bisa diajak diem aja. Tapi ibu-ibu kita juga semangat lagi ini. Insya Allah nanti sampai makan siang Bu ya kita di sini. Amin. Ya, moga-moga suasana-suasana seperti ini bisa kita ciptakan di tempat-tempat lain. Di lingkungan saya dan mungkin juga di tempat-tempat yang lain, saya yakin di sana ada banyak kasus-kasus stroke baru. Ya, saya tadinya itu berpikir kesini mau ngajak tetangga-tetangga yang stroke, ada kira-kira 3-4 orang di sana. Tapi memang kondisinya memang belum memungkinkan. Artinya harus pakai kursi roda atau kondisi-kondisi yang lain. Nah, hari ini kita diundang di sini dan alhamdulillah bisa hadir. Tapi banyak juga pertemuan-pertemuan seperti ini tempat-tempat yang lain. Ketika mereka kita undang, mereka nggak bisa hadir. Karena berbagai faktor antara lain faktor ekonomi atau hal-hal yang kemudian mereka nggak bisa datang. Nah, begini Dok, alhamdulillah Krishna ini sudah menghimpun data-data berkaitan dengan IPS di Indonesia ini, khususnya di Jabodetabek. Jadi kalau mau tanya berapa stroker, ini Krishna punya datanya insya Allah ya. Tetapi data itu belum semuanya dan masih banyak tadi stroker baru yang muncul. Dan ini ada di sekitar kita. Dan tadi Kak Jess juga menyampaikan bahwa perkumpulan seperti ini sarana yang sangat bagus sekali untuk memberikan motivasi, dorongan untuk tetap semangat dan bangkit bagi stroker semuanya. Tepuk tangan buat semuanya.
Oleh karena itu saya entah ini kepada siapa nih, kepada neurocare atau kepada Krishna atau kepada siapapun yang punya wewenang, alangkah baiknya kalau kemudian kita ciptakan suasana-suasana seperti ini di tempat-tempat yang lain. Bukan kita yang datang, bukan kita IPS stroker yang datang, tapi kita yang mendatangi mereka dan melakukan hal-hal seperti ini. Ini sangat luar biasa ini. Ya, kita kumpulkan di satu tempat, ya, kemudian kita melakukan seperti ini. Pencerahannya sangat luar biasa, Dok. Hari ini saya mendapatkan berbagai macam ya, masukan-masukan yang itu lekat gitu loh, menempel. Berbeda misalnya, ini mohon maaf, ketika kita melakukan acara talk show dulu di mana, di kemarin terakhir di mana, di Universitas UPN. Jadi memang talk show-nya itu tidak bisa ditangkap isinya itu oleh audiens dengan baik. Ya karena memang kondisinya yang ya kurang anu lah ya. Kurang. Dan memang talk show seperti ini tidak banyak ditangkap oleh audiens. Termasuk ketika kami melakukan di rumah saya di sana juga tidak banyak ya. Kenapa? Karena memang lebih kepada satu arah, komunikasi satu arah. Kalau ini bukan hanya 2 arah saja, ini 1000 arah dong. 1000 arah. Nah, suasana seperti ini yang mesti senantiasa kita ciptakan di tempat-tempat ketika kita mau mengedukasi dan memberikan motivasi kepada para stroker. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, saya melihat begini, kalau di lingkungan kita itu ada pendataan stunting ya, sana ada ini. Kenapa nggak ada pendataan stroker gitu? Baik dari lingkungan ataupun dari pemerintah. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti data itu mungkin nanti kita serahkan, misalnya kalau kita misalnya nanti ke Krishna, di lingkungan kita ada sekian orang, kita minta datanya, terus nanti bagaimana kemudian kita lakukan audiensi atau pencerahan atau berbagai hal, aktivitas yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Nah, ini sebuah opini, moga-moga ini bisa kita lakukan bersama dalam upaya kita memberikan pencegahan, pencerahan, dan motivasi kepada para IPS. Ya, terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Memang sebetulnya saya berharap dengan pertemuan ini dengan Krishna juga, Krishna dan tentunya neurocare dan beberapa orang yang memang memperhatikan stroke ini, dengan acara ini bisa menjadi sebuah game changer ya, untuk bagaimana kita bisa mengedukasi stroke, bagaimana kita bisa meningkatkan awareness atau kepedulian terhadap stroke juga. Karena memang saya punya prinsip, kenapa stroke di Indonesia menjadi angka kecacatan dan kematian nomor 1, begitu aja terus, dan kita melakukan hal yang sama selalu. Kalau saya punya analogi adalah ketika saya ketok pintu depan gak ada yang buka, ya jangan diketok terus lewat pintu samping. Makanya kita dengan Krishna ini berharap kita bisa menjadi game changer dan bisa masuk ke dalam meskipun bukan lewat pintu yang sama yang dilakukan oleh orang banyak. Terima kasih Pak, terima kasih Krishna. Oke, nggak kerasa ya? Kerasa lapar sih. Kerasa lapar. Apa yang nggak kerasa? Nggak kerasa, tiba-tiba udah jam 12. Nah, tadi pembicaraannya banyak banget ya. Jadi ada beberapa hal. Yang paling saya dapat itu ada 3. Satu yang pasti, kambing boleh, alhamdulillah. Dan kambing ternyata secara bahaya ya, jahat itu lebih baik daripada ayam sama sapi. Cuman yang bikin jahat kambing adalah makannya pakai sop kambing, ada saminnya. Nah, itu paling saya suka tuh sama samin. Terus samin otak benar saya suka juga. Jadi sop kaki kambing itu lebih jahat daripada ayam karena saminnya. Terus yang kedua, semangat. Semangat itu sebetulnya satu tadi kalau misalnya secara reception ya, penerimaan ya, itu ikhlasin aja lah kata-katanya sebenarnya kan. Ikhlasin aja karena sebenarnya stroke itu bukan lo sebagai stroke ketika keluar dari rumah sakit
stroke-nya itu emang 7 hari ke belakang. Tapi ketika keluar dari rumah sakit, ketika sakit ya Pak, dok ya, itu udah jadi manusia normal. Jadi bertingkah lakulah seperti normal dan CG atau caregiver atau keluarga gitu ya sebetulnya. Nah, ajak normal kayak mungkin kalau ayah saya dulu lever itu salahnya kita adalah memanjakan levernya. Jadi Pak jangan makan ini, jangan makan ini, karena kita mindsetnya. Coba kalau misalnya kita bilang Pak udah makan aja, maksudnya makan aja, karena dia sebetulnya dulu saya ingat almarhum ayah saya pengen banget makan A, makan B, makan C, yang saya jadi tercenung gitu ya. Kenapa dulu nggak kasih ya? Maksudnya itu kan live the life gitu ya. Tapi yang kita tujuannya adalah untuk ngerem. Nah, ngerem itu sebetulnya malah kita rem habis-habisan. Jadi sekarang mungkin belajar juga dari sini, remnya itu emang jangan rem blong, tapi juga jangan rem ketat, bikin normal aja. Terus yang ketiga, kalau misalnya ngomongin tadi ada sedikit sisi medical, itu ada apa namanya, serotonin. Serotonin. Nah, itu serotonin itu juga sebetulnya menarik karena bener sih kalau kita ngerasa itu tipe depresi, efeknya makin depresi ya. Itu bisa pakai obat, bener kan ya, dok ya? Dan juga bisa tanpa obat yang tadi, live the life, bener kan ya? Dia makin happy, bikin makin happy, ya. Healing lah. Gen Z nih ibunya. Karena healing lebih baik sebelum kita hilang. Healing lebih baik daripada hilang. Jadi hal-hal itu sebetulnya yang tadi kalau misalnya ngomong semangat beli, semangat nggak bisa dibeli. Tapi terima transfer. Emang butuh duit. Terus yang ketiga sebetulnya yang tadi mungkin ini yang terakhir ya, ini yang menarik. Ngobrol kayak gini yang sebetulnya diciptakan emang sebetulnya ini idenya Dr. Ziki juga. Jadi health talk yang kita lakukan sebelumnya emang sebetulnya searah gitu ya. Kuliah gitu bener ya dok ya. Jadi kalau mengutip Dr. Ziki pas kita datang ngobrol, jangan ngobrol, gue nggak mau kuliah gitu kan, karena apa yang dikuliahin gitu kan. Kita ngobrol aja. Jadi anggap aja gue datang, gue akan dapetin cerita nih, jadi belajar. Jadi semangat belajarnya kita dimulai dari event ini, maksudnya di event ini belajar tuh bukan belajar keilmuan ya, tapi belajar tentang keadaannya, pengalaman itu yang lebih sebetulnya lebih berharga yang kita pelajarin. Jadi mudah-mudahan Pak konsep ini kita sebut konsep Api Unggun. Jadi kurang api aja ntar di sini. Nah, nanti ada nari-narinya gitu kan ke depannya. Tapi konsep Api Unggun ini yang mudah-mudahan kita bisa bawa terus di bulan depan. Jadi bulan depan setiap bulan juga kita akan pindah-pindah dari Neurocare Wijaya. Kita juga punya Neurocare di Bintaro. Jadi konsep ini akan kita bawa terus nih. Dan insya Allah ini kita barengan juga sama Kresna, Pak Hadi, Dok Jess. Ini konsep yang sebetulnya kita bawa bareng-bareng gitu lah, konsep Api Unggun ini. Jadi jangan berharap nanti ke acaranya Neurocare kita kuliah, nggak kuliah, malah kita mau kuliah ya, sama strokers ya sebetulnya. Itu hal-hal yang 3 hal yang pengen saya recap, tapi yang paling saya highlight adalah alhamdulillah kambing masih boleh. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita tutup kali ya, kita selesaikan, atau mungkin dari Dr. Zik ya ada. Ya, jadi stroke ini memang dalam waktu kurang lebih 1 jam ini kurang lebih pasti banyak pertanyaan yang mungkin nggak muncul sekarang, tapi nanti di rumah, kenapa tadi gue nggak nanya gitu ya, itu ya. Itu boleh nanti silahkan, kita ada sosial media juga, bisa di DM, atau mungkin nanti kita jawab bisa secara langsung di sosial media, atau kita bikinkan konten terkait hal tersebut gitu ya, supaya bisa di-share. Dan kemudian buat para strokers, setelah ini bisa menikmati hidangan siang yang sudah saya dikonsulkan setengah mati sama teman-teman. Dok ini boleh nggak? Dalam hati saya, lah emang gue ahli gizi, emang gue catering gitu ya, asli bener, ya kan? Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kita ini aja gitu loh kita. Jadi ini mohon maaf, ini hidangan ACC saya ya, ACC saya sebagai bapak rumah tangga ya, jadi begitu adanya. Dan selama hidangan kalau memang ada 1-2 pertanyaan yang bisa mau ditanyakan, di sini kami punya rekan-rekan Dr. Ferdi dan Dr. Fitri. Silakan Dr. Fitri, Dr. Ferdi bisa berdiri yang bisa menjawab lebih lanjut. Nah, itu silakan, karena mereka berdua sepertinya dari tadi masih belum haus ya. Jadi silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.